Haleluya, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Dan selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpang #Jadi Berkat. Karena program ini, channel ini saya buat untuk jadi berkat buat teman-teman sekalian, untuk jadi berkat. Dan kiranya ini bisa memberkati teman-teman sekalian, ya kan. Dan banyak orang yang diberkati katanya, ya kan, ketika membaca tulisan saya dan juga mendengarkan video ini. Tulisan saya ada di Facebook dan juga di Instagram saya. Setiap harinya ada renungan-renungan yang pasti akan memberkati teman-teman sekalian. Dan juga setiap hari kita ada pesan rohani 1 menit di YouTube. Kemudian ada sharing firman Tuhan seperti ini yang pastinya akan memberkati teman-teman sekalian. Dan itu sebabnya untuk mendukung channel ini silakan subscribe. Kemudian apabila teman-teman mau mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diupload, silahkan tekan tanda loncengnya, ya kan. Lalu silahkan like video ini. Dan juga apabila teman-teman memiliki pertanyaan dan juga memiliki saran untuk video ini, untuk channel ini, silahkan tulis di kolom komentar atau boleh menghubungi saya di media sosial saya. Kemudian silahkan juga share video ini, karena apabila kita diberkati, maka kita harus jadi berkat. Kita memberkati yang lainnya. Dan hari ini saya ada di pembahasan yang sangat-sangat menarik dan tidak banyak orang yang mau membahas ini, ya kan? Saya mau bahas mengenai batasan dalam berpacaran. Ya, batasan dalam berpacaran. Karena begini, ada orang yang nanya kepada saya, Bang Willy, pegangan tangan boleh nggak untuk pacaran? Nah, ya kan, pegang tangan pacar boleh nggak? Lalu pelukan boleh nggak waktu pacaran? Kemudian ciuman boleh nggak waktu pacaran, ya kan? Kemudian melakukan hubungan seks waktu pacaran boleh nggak? Kan sakit jiwa itu pertanyaan yang terakhir. Semua orang tahu, ya kan. Nah, saya mulai dari seks dulu ya. Hubungan seks itu janganlah kau lakukan saat pacaran, ya kan. Kenapa? Karena kalau hubungan seks saat pacaran atau sebelum nikah, itu adalah hubungan seks yang ilegal, hubungan seks yang apa namanya ya, yang sama seperti binatang. Kenapa sama seperti binatang, ya kan? Karena binatang nggak perlu ada pernikahan, nggak perlu ada pemberkatan nikah, mereka mau kawin kawin aja, ya kan. Jadi kalau engkau melakukan hubungan seks dengan pacarmu ya di luar pernikahan, ya kan, namanya pacar belum nikah, ya kan, engkau hampir dan mungkin sama dengan binatang. Iya kan? Jadi ini penting, ya kan. Jangan lakukan hubungan seks sebelum pacaran. Jadi itu batasannya. Kemudian batasan-batasan berikutnya bagaimana? Apakah pegangan tangan boleh, pelukan boleh, ciuman boleh. Nah, sebelumnya saya akan kasih satu ayat dasar ya untuk hal-hal ini. Matius 5 ayat 28. Saya bacakan. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, ya kan? Lalu jangan ngeles yang cewek-cewek. Oh, berarti kalau wanita mengingini laki-laki boleh ya? Licik, ya kan? Licik kali Anda, ya kan? Kenapa? Karena ayat ini bukan hanya untuk laki-laki yang mengingini wanita, tapi wanita yang mengingini laki-laki. Wow, itu udah berzina dalam pikirannya. Jadi di sini ditekankan bahwa tidak ada lagi dosa besar dan dosa kecil. Jadi dosa melalui tindakan, itu hubungan seks di luar nikah, kemudian dosa perzinahan dalam pikiran, itu sama-sama disebut dosa. Oke, itu sama-sama disebut dosa. Jadi dari ayat ini tidak ada lagi yang namanya dosa besar atau dosa kecil. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan-pembahasan tadi. Yang pertama, saya akan bawakan ini dengan santai, ya kan. Jangan merasa tertuduh, jangan merasa, aduh, aku sudah berdosa, apakah aku pantas? Engkau pantas bagi Tuhan. Engkau mau datang pada Yesus dan engkau pasti diampuni oleh Tuhan. Amin. Dan kita mulai dari pegangan tangan, ya kan. Biasa kan pacaran itu pegangan tangan, Bang Willy. Gak ada orang pacaran gak pegangan tangan, ya kan. Nah, begini, pacaran pegangan tangan. Tadi katanya gini, siapa yang mengingini perempuan dalam hatinya atau mengingini laki-laki dalam hatinya, dalam pikirannya, dia sudah berzina, ya kan. Dia sudah berzina dalam pikirannya. Nah, begini, kalau engkau pegang tangan dia, ya kan, masalahnya ini di mana, ya kan? Dan dalam momen apa? Di mana dan kapan? Dan untuk apa? Iya kan? Karena segala sesuatu dibolehkan. Segala sesuatu dibolehkan. Tapi tidak segala sesuatu berguna atau membangun. Apa sih gunanya engkau itu pegangan tangan? Ada gak gunanya? Ya tapi kan biar lebih mesra. Nah, oke, gini. Kalau misalnya mau nyebrang jalan misalnya. Ah, ya kan? Mau nyebrang jalan.
Kan takut nih biasa cewek ya kan, mau berjalan, pegang dong tangannya. Ya nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Iya kan? Apakah kau bisa nafsu di waktu di jalan atau di perjalanan jalan? Apakah siap itu kau bisa lakukan hubungan seks dia di jalan itu? Kan nggak mungkin. Lalu kalau misalnya salaman, oh nggak boleh gini aja. Kita nggak kayak gitu. Kalau mau salaman ya salaman. Kenapa rupanya? Tapi kan ini social distancing. Alah, kalau sama pacar pakai hand sanitizer dulu. Iya kan? Nggak apa-apa. Pegang tangan kan, salaman. Atau apa lagi? Misalnya ada pesta nih Bang Willy, orang-orang kan sama pacarnya, dia kan juga pacar aku, ada juga kawanku yang masih jomblo nih Bang Willy, suka dia sama pacarku, gimana ya? Nggak apa-apa pegang tangannya. Asalkan jangan berdua. Asalkan jangan berdua, ya, dan dalam waktu yang lama, pegang-pegangan tangan, terus dalam waktu lama. Karena semuanya dimulai dari sini. Dimulai dari tangan, naik itu. Ya kan, gak usah munafik lah ya kan, gak usah sok suci ya kan, pasti ada nafsu itu. Kalau kau bilang, aduh saya gak nafsu, saya dipenuhi Roh Kudus atau pegangan tangan, itu bukan Roh Kudus itu, hati-hati kok, itu roh najis yang ada ya kan, bukan Roh Kudus ya kan. Jadi kalau memang kau mau pegangan tangan sama dia, peganganlah tangannya, tapi pada momen tertentu, pada momen yang ya memang wajar untuk pegangan tangan. Ya kan, misalnya lagi nyebrang jalan seperti itu. Lalu bagaimana pelukan? Nah, pelukan, bagaimana pelukan? Gini, sama seperti tadi, pelukan itu bukan soal jangan pada saat berdua atau dan jangan kelamaan. Ya kan? Tadi gini, saya lupa bahasnya. Dalam Matius 5:28 dituliskan begini kan, bahwa siapa yang berzina dalam pikiran, ya, itu juga termasuk zina. Jadi zina itu bukan hanya soal kontak fisik. Ya, zina itu bukan hanya soal kontak fisik. Tapi dalam pikiran saja, mengingini dia dalam pikiran, itu sudah zina. Tapi kalau kau pegang tangan dia, lalu engkau, itu kan bukan zina kan? Tapi kalau pikiranmu sudah menginginkan dia, memegang tangan dia, itu sudah zina. Karena gini, yang disebut dengan zina, yang najis, itu yang merangsang. Paham? Yang merangsang, segala sesuatu yang merangsang. Jadi zina itu bukan hanya hubungan seks, tapi segala sesuatu yang merangsang, baik si laki-laki atau si perempuan. Misalnya ini, ngechat ya kan via WA, kemudian bahas-bahas yang kotor-kotor, bahas-bahas hal-hal yang seks lah, ya kan, bokep gitulah contohnya ya kan. Nah, dosa nggak sih bilang bokep? Ya misalnya bahas-bahas yang kotor-kotor lah gitu ya kan, saya rasa nggak ada salahnya ya. Saya itu kan film-film seks ya kan biasanya. Duh, terlalu polos. Ya kan. Nah, jadi gini, kalau misalnya bahas-bahas seperti itu sudah dosa, itu sudah zina karena merangsang. Kirim-kirim foto yang telanjang ya kan, yang buka sana buka sini, itu udah zina karena merangsang. Jadi kalau pelukan tapi tidak merangsang, saya sih prinsip saya oke. Iya kan? Misalnya ya, pelukan, misalnya si cewek ulang tahun, si cowoknya ngasih surprise ya kan, happy birthday, bawa kue, bawa lilin aja nggak enak ya kan. Bawa kue kan, taruh lilin di atasnya, lalu dihembusnya ya kan, kemudian pelukan di depan banyak teman-temannya ya, bukan berdua, pelukan santai gitu ya kan, si cewek bilang makasih sayang gitu, it's okay. Apakah bisa merangsang di situ? Apakah kau terangsang di situ? Kuat kali lah nafsumu itu ya kan. Tapi kalau kau merasa itu mungkin bisa merangsangmu, ya lebih bagus jangan. Ya kan. Jadi saya bukan membenarkan atau menganjurkan yang namanya pelukan atau pegangan tangan saat pacaran. Tapi kalau memang kau bisa menahan nafsumu, silahkan. Tapi jangan waktu berdua. Karena biasanya pada waktu berdua itulah rangsangan itu begitu kuat. Betul? Gak ada orang yang bisa melakukan hubungan seks di lapangan upacara. Ya kan? Saat berdua. Itu sebabnya hati-hati kalau berdua. Berdua di sini maksudnya berdua di satu tempat. Dan hanya berdua, hanya dia dan dia. Tapi gak ada Roh Kudus, sakit jiwa kan. Iya betul. Gak usah bawa-bawa Roh Kudus lah kalau kayak gitu. Roh Kudus pun berduka kalau engkau melakukan hal seperti itu. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus bisa berduka.
ya kan? Nah, kemudian kalau pelukan tadi misalnya lagi keluarga, misalnya pacar saya perempuan ya kan, jomblo. Contoh ya kan, pacar saya perempuan, ya, misalnya opung dia atau oma dia meninggal gitu, ya kan, meninggal pulang ke sorga. Saya datang ya kan, lalu dia nangis-nangis sama saya, dipeluknya saya, di depan keluarganya, di depan mayat ya kan. It's okay. Ya kita hanya bisa memberikan pelukan yang singkat. Nggak mungkin pelukan terus kan sama bantal aja kayak gitu. Tapi hati-hati loh, sama bantal tapi memikirkan juga itu udah zina loh. Ya kan? Nah, jadi jangan demikian. Tapi kalau memang sekedar di momen-momen tertentu, it's okay. Iya kan? Nah, lalu bagaimana dengan ciuman? Seorang pendeta terkenal, pendeta Gilbert pernah bilang gini. Ciuman, indera penciuman itu hidung, bukan bibir. Iya kan? Indera penciuman itu hidung. Jadi kalau engkau mau ciuman, silakan. Iya kan? Karena indera penciuman itu hidung. Ya termasuk kan kecupan. Nah ya, oke lah ya. Hebat Anda ya kan mikirnya. Kecupan, misalnya ciuman, kecupan itu boleh nggak? Di dahi, di pipi, di apa namanya, di hidung ya kan? Karena orang cium di mana-mana ya kan. Nah gini, untuk apa itu? Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Kalau ujung-ujungnya itu hanya membawakan engkau nafsu, membawa engkau berzina, terasa untuk apa? First kiss, ya, kecupan pertama bibir dengan bibir, itu nanti pertama waktu pemberkatan nikah kan? Setelah pemberkatan nikah mereka ciuman. Biasa seperti itu di gereja ya kan? Dan itu melambangkan apa? Keromantisan. Supaya nanti lah waktu pernikahan begitu romantisnya mereka terus. Saya tanya, apakah engkau mau berbohong di hadapan jemaat Tuhan ketika pendeta mengatakan ciuman pertama dan ternyata itu bukan ciuman pertama? Itu sebabnya kalau memang mau pegangan tangan, kalau mau pelukan, it's okay, tapi tahu momennya. Bukan karena kita mau pegangan tangan, bukan karena kita mau pelukan karena nafsu, tidak, tapi karena ada hal-hal lain. Ya kan? Misalnya tadi sepertinya kalau misalnya dia sedih, lalu dia peluk, kita berikan pelukan singkat saja. Ya kan? Berikan pelukan singkat, tapi jangan lama-lama dan jangan berduaan. Intinya gini, jangan lama-lama dan jangan berduaan. Ya kan? Karena kalau pegangan tangan lama-lama, pelukan lama-lama, berduaan pula, naik itu nafsunya. Ya, naik itu. Itu sebabnya jangan. Jangan. Amin. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur, Bang Willy? Aduh, Bang Willy, aku pernah kayak gitu. Gimana ini? Saya dan mungkin kau berkata, saya juga masih dengan pacar saya ini. Saya udah pernah melakukan itu dengan pacar saya. Saya pernah pegangan tangan sama dia terus, lalu rabas sana rabas sini, pegang sana pegang sini, pencet sana pencet sini ya kan? Bagaimana itu, Bang Willy? Tenang, saya bawakan dengan santai. Saya bukan berbicara mengenai hyper grace. Saya tidak berbicara mengenai kasih karunia yang dimurah-murahkan, tidak. Tapi saya percaya, datang pada Yesus, engkau pasti diampuni. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan lakukan itu lagi. Komitmen dengan pacarmu. Sayang, jangan demikian lagi. Ayo hidup kudus. Ayo kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengarkan, ketika ada kekudusan dalam suatu hubungan, maka disitulah ada berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Itu sebabnya jaga kekudusan saat pacaran. Hindari, kalau memang engkau tidak bisa menahan nafsumu, walaupun mungkin banyak orang di situ, kemudian engkau gak bisa menahan nafsumu, lebih bagus gak usah engkau pelukan, gak usah pegangan tangan. Tapi kalau engkau tahan dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya, dan untuk membangun, silahkan. Ini prinsip saya. Kalau engkau tidak suka, ya udah, itu terserahmu. Tapi ini prinsip saya, ini yang saya punyai, ini yang saya yang saya alami sendiri ya kan. Kalau memang kita sudah jatuh ke dalam dosa, bertobat, jangan buat lagi. Tuhan pasti mengampuni kita. Tuhan pasti menerima kita. Katakan sama pacarmu, komitmen, jangan lagi ya sayang. Hari ini kita bertobat. Hari ini kita mulai satu hubungan yang baru, hubungan yang kudus, hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Dan saya berharap ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman mengenai batasan-batasan dalam berpacaran. Pelukan boleh enggak ya kan? Pegangan tangan boleh enggak? Ciuman boleh enggak ya kan? Ciuman tidak boleh. Hubungan seks sebelum nikah tidak boleh. Ciuman mau di mana pun nggak boleh. Janganlah dulu. Nanti aja itu ya kan. Mau ciuman di bibir, di pipi, di kening, di kepala ya kan. Di apa namanya? Di ketiak. Iya.
cium aja ketiakmu sendiri ya kan. Atau di mana-mana, jangan dulu, nanti aja itu, nanti ada masanya waktu kau menikah. Romantislah ketika menikah. Keromantisan bukan didapatkan waktu pacaran, tapi waktu pernikahan. Oke? Kalau mau pegang tangan, mau pelukan, ingat, jangan berduaan dan jangan lama-lama. Ya kan, di depan banyak orang, it's okay kalau memang ada satu hal yang penting, ada momen-momen tertentu. Ya kan, saya berharap ini bisa memberkatimu, saya berharap ini bisa menolongmu, dan jangan benar-benarkan dirimu karena ini. Bertobatlah, bertobatlah, jangan jatuh lagi ke dalam dosa, jangan lagi jatuh dalam dosa perzinahan. Yesus tidak menghukummu, Yesus menerimamu, dan pesan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.